Halo guys, salam volley, salam satu hobi. Selamat datang di channel baru gua yang namanya Pengabdi Volley Indonesia. Kenapa nama channelnya Pengabdi Volley Indonesia? Karena gua ingin men-sharing ilmu volley yang gua punya saat ini selama 8 tahun gua main volley, 5 tahun di Indonesia dan 3 tahun di Jepang. Gue pengen bagikan ke teman-teman yang pengen belajar volley dimanapun kalian berada. Salah satu alasan kenapa gue bikin channel ini karena waktu itu ketika gue belajar volley dari awal ya, gue belajar pas kuliah. Saat itu gue pengen belajar volley tapi gue nggak nemu channel yang buat ngajarin gue volley gitu. Dan akhirnya gue cuma bisa nyari di konten yang berbahasa Inggris. Itu pun juga banyak kata-kata yang ini artinya apaan sih, nggak ngerti gue gitu. Kenapa milih volley dari banyak olahraga? Kenapa milih volley? Karena volley itu serunya kita nggak bisa permainan individual coy. Kita perlu yang namanya satu tim dan nggak bisa saling sombong menyombong diri sendiri gitu. Kita perlu kehadiran orang lain untuk mengeluarkan potensi kita. Serunya itu juga karena di volley nggak ngatain satu sama lain. Kalau misalkan satu tim itu ngatain satu sama lain, itu bakal ngerusak permainan sih. Terus juga volley itu enaknya bisa dimainin sampai kalian tua coy. Gue pernah main di Jepang itu sama kakek-kakek umur 60 jalan 70. Itu kakek-kakek tapi masih bisa main volley walaupun net cewek ya. Dan gue berharap juga gue bisa sampai tua, sampai mati main volley coy. Nah itu juga salah satu kenapa nama channelnya Pengabdi Volley. Jadi gue ingin mengabdikan diri gue buat volley Indonesia. Boleh bagi tipsnya buat pemula yang pengen belajar volley, apa yang harus diperhatikan atau dipersiapkan? Yang dipersiapkan pertama itu ingin belajar dulu gitu, ingin coba. Volley itu awal-awalnya emang susah banget. Paling nyeselin mungkin di bagian awal ya, karena kita kayak nggak bisa apa-apa itu gitu, kayak orang goblok aja. Karena selesai latihan volley awalnya itu pasti selalu sakit-sakit gitu, badannya, tangannya, pinggangnya. Tapi itu emang cuma di awal-awal doang. Kayak misalkan orang baru pertama kali megang bola volley gitu ya, baru latihan passing, itu pasti tangannya merah gitu, biru. Tapi nggak usah khawatir, itu emang semua pemain di dunia pun kayak gitu. Nishida pun juga tangannya pernah biru pasti pas awal-awal main volley. Cuma kita nggak pernah lihat aja kan. Nggak usah takut, itu pasti akan sembuh sendiri. Dan tangan kalian itu bakal jadi makin kuat. Rasa sakit yang ditimbulin pas awal-awal main volley itu kayak kalian nge-gym lah. Nah nge-gym itu kan kayak pas lagi nge-gym tuh sehat-sehat aja, tapi pas setelah nge-gymnya itu yang sakit-sakitan kan. Nah nggak usah khawatir sama rasa sakit itu, karena rasa sakitnya itu yang akan bikin tubuh kalian makin kuat ke depannya. Jadi pelan-pelan aja kalian akan nemu serunya volley itu ketika kalian udah bertambah kuat. Selama 8 tahun main volley, apa pengalaman yang paling berkesan? Yang paling berkesan sih sebenarnya macam-macam ya. Kayak tiap eranya tuh kita ada kesannya masing-masing. Kayak di kuliah, ketika gua main sama tim kuliah gua di turnamen terakhir itu, waktu itu 3 tahun ya, 3 tahun main volley, akhirnya gua bisa seseneng ini main volley gitu sama mereka gitu. Terus setelah kuliah akhirnya gua main di Jepang. Gua di Jepang ketemu sama orang-orang Indonesia juga, dan kita juara 1. Itu rasa senangnya, oh ketika kita nambah kuat, jadi kita akan dipertemukan sama teman-teman juga yang kuat gitu. Terus momen yang belakangan ini, gue diajak turnamen sama orang Jepang, sama tim Jepang. Tapi walaupun dibantai, tapi ada kesan sendiri gitu. Gue bisa ngelihat, oh level Jepang tuh setingkat provinsi tuh kayak gini gitu. Jadi gue dapat pengalaman baru, dan di sana gue juga ngelihat tim yang nomor 1 se-Jepang. Jadi gue bisa ngelihat teknik mereka, bisa tahu kekompakan mereka. Tim nomor 1 di Jepang tuh kayak apa. Ada teknik paling penting yang harus dikuasai buat para pemain volley? Teknik penting di antara semua pemain volley ya, itu wajib yang namanya passing coy, passing. Itu mau tosser, mau libero wajib, mau spiker itu wajib namanya passing. Dan passing orang Jepang itu benar-benar gokil. Jadi ada kemarin momen tim gua yang orang Indonesia sparringan sama tim orang Jepang. Itu walaupun spiker kita kuat-kuat ya, spiker orang Indonesia tuh jago-jago kayak pasti poin, tapi bolanya tuh nggak jatuh-jatuh sama passing orang Jepang. Temen gua pun pada ngomong, buset ini gimana jebolinnya, pindah muternya tuh
pusing karena passing. Kalau misalkan nggak bisa passing, mau lu sejago apapun, passing pertamanya nggak jadi ya susah buat nyemes. Jadi bisa dibilang ya passing itu adalah jantungnya volley. Apa harapan kamu untuk channel ini buat kedepannya? Kedepannya mungkin kalau misalkan berkesempatan ya, gue pengen nanya-nanya sama orang Jepang, orang bule yang punya teknik khusus masing-masing gitu. Karena gue juga sering banget ketemu sama pemain Kamboja waktu itu. Dia ternyata pernah main U18 pemain Kamboja. Itu tuh enak banget sebenarnya buat di-review kalau gue punya ya subscribers atau viewers gitu. Karena gue nggak punya channel ini dan tiba-tiba masa langsung sharing tutorial mes orang Kamboja gitu kan, itu aneh aja. Makanya gue perlu namanya viewers atau subscribers buat ngajak orang lain yang lebih jago daripada gue buat ngajarin ke kalian. Nah kalau misalkan subscriber gue udah lebih dari Nishida, mungkin gue bisa ngajak collab Nishida gitu kan. Soalnya gue itu tinggal di Jepang ini, tinggal di kota volley. Branding kota ini tuh benar-benar volley gitu. Kalau misalkan kalian tahu Panasonic Panthers yang sekarang berubah nama jadi Bluetheon, itu kandangnya dari rumah gue 10 menit naik sepeda coy. Gak perlu jauh-jauh, Nishida main di sono. Nishida, Yamamoto, terus Yamauchi itu deket sama gue sebenarnya. Tinggal gue kenal apa enggak aja gitu. Kalau misalkan gue punya subscribers kan gue langsung datang gitu, hey collab yuk gitu kan, enak gitu. Untung-untung sih gue bisa ketemu Yuki Ishikawa nantinya. Ketemu nggak cuma sekedar ketemu, pasti gue juga pengen nanya tentang volley sih, dan gue bagi sharing ke kalian yang mungkin itu susah buat dapetin ya, tapi itu mimpi gue sampai saat ini, berguna buat volley Indonesia. Ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Ikutin terus konten-konten di channel ini buat kalian yang pada pengen belajar volley. Ayo kita belajar bareng coy, gue juga masih belajar sebenarnya. Oke, bye bye sobat volley, salam satu. Paling nyeselin mungkin di bagian awal ya, karena kita kayak nggak bisa apa-apa itu gitu, kayak orang goblok aja. Pas kita latihan juga sakit-sakitan. Pas kita pas latihan kanker langsung. Aneh banget.